Hari itu dia memintaku mengikutinya diam-diam. Aku tak tahu itu akan membuka segalanya. Kita tiba di villa saat senja memerah di balik gunung. Jalan masuk berliku dipagari pohon pinus, dan sebuah sedan hitam menunggu di bawah lampu yang mulai menyala. Lukas membuka pintu bagasiku dengan gerakan yang sama, halusnya seperti ketika pertama kali ia menempelkan bunga di rambutku. Penuh perhatian sampai membuat semua orang berpikir aku beruntung. Dari balik kaca, villa tampak seperti lukisan. Dinding batu berlumut, jendela-jendela tinggi, dan teras kayu yang menjorok ke lembah. Di luar, embun dingin menggulung. Di dalam, selimut tebal menunggu. Semuanya tampak ditata untuk kami berdua. Atau setidaknya itulah yang kubiarkan diriku percayai. Di malam pertama, kita duduk berdua di ruang makan berlangit-langit tinggi. Lilin menyala seolah hanya untuk memberi kilau pada tatapannya. Ia bercerita tentang kerja, tentang perjanjian yang baru saja dimenangkannya, dengan kata-kata yang membuatku merasa aman. Di sela-sela cerita, ia menegaskan beberapa aturan villa, seperti seseorang memperkenalkan rumah tangga kepada tamu, tidak memegang kunci lemari tua, jangan membuka bagian selatan malam tanpa persetujuannya, jangan menyalakan generator sendiri. Aturan-aturan itu ia ucapkan dengan lembut, seolah itu adalah halangan kecil demi kenyamanan kami. Aku tertawa, sedikit terganggu, namun tersapu oleh aliran perhatiannya yang tak henti. Namun ada hal-hal kecil yang tak cocok. Bau yang kadang samar muncul di lorong ketika aku lewat, seperti bau obat-obatan rumah sakit atau formalin yang menempel di kain lama. Sebuah lukisan di ujung tangga menandai potret wanita dengan senyum yang terlalu kaku, dan di perpustakaan, sebuah rak terkunci yang selalu tertutup rapat. Kamera-kamera kecil terpasang di sudut-sudut, hampir tidak terlihat di balik bingkai kayu. Ia mematikannya kadang-kadang dengan panel yang tersembunyi di balik meja. Aku ingat melihat layar monitor kecil di ruang kerja, tampilan hitam putihnya berkedip cepat ketika ia lewat. Lukas menyebutnya keamanan, dan ia tertawa ketika aku sedikit bingung. Di tempat seperti ini kita harus waspada, katanya. Kata-katanya ringan, seolah berbicara tentang bahaya yang normal, seperti cuaca atau roda yang rusak. Namun ada sesuatu di belakang tatapannya yang membuat dadaku sesak. Sesuatu yang tidak ia izinkan aku lihat, tetapi memberitahu aku bahwa ia mengharapkan ketaatan. Beberapa malam, saat aku terbangun karena suara angin yang berbisik lewat celah jendela, ia duduk di sampingku memeluk sampai napasku perlahan sinkron dengan napasnya. Ia selalu tahu cara mengubah keraguan menjadi kepastian. Tangannya di pinggangku bagai janji. Lalu pada suatu malam ketika bulan hampir penuh, ia menatapku dan berkata, "Aku ada urusan kecil malam ini. Tak jauh, hanya sebentar. Mau ikut? Tapi ikutlah diam-diam." Cara ia bilang membuatku terkejut. Bukan karena ia mengajakku pergi, tetapi karena bunyi kata diam-diam, seperti kunci yang diputar pelan di lubang rahasia. Ia merencanakan sesuatu yang disebutnya kejutan. Aku mengikuti, karena di belakang semua gelagat aneh itu ada laki-laki yang pernah menulis puisi untukku dan menahan payung ketika hujan mendera. Aku mengikuti bukan hanya karena rasa penasaran, melainkan karena cintaku yang masih mencari tanda-tanda kebaikan di antara tanda-tanda yang mengusik itu. Kita melewati koridor berkarpet tebal, lampu-lampu diredam, dan tiba di pintu samping yang menuju ke area servis. Di sana, udara berubah, dingin meresap, dan suara genset yang jauh berdengung seperti napas mesin besar. Ia membawaku ke sebuah gudang kecil yang pintunya terbuat dari besi. Di luar, lantai berembun. Ia menyalakan lampu, dan sinarnya menyingkap rak-rak berdebu, kotak-kotak tertata rapi, dan sebuah lembaran kain putih yang menutupi sesuatu di pojok. "Tutup mata," katanya sambil menempelkan jemarinya di bibirku. Aku menuruti, dan ketika ia meminta aku membuka mata, ada kilau cahaya yang mengenai sesuatu yang membeku. Sebuah jaket wanita dengan noda samar pada lengan. Noda yang bukan noda kopi. Aku menelan ludah. Lukas tersenyum, melihat reaksiku, dan berkata, "Sekarang kau lihat, kan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Viking, kata-katanya sejuk, tetapi matanya tampak seperti yang kutemui hanya sekali sebelum. Ketika ia menceritakan ancaman terhadap keselamatan kita, dan menatapku seolah kita berada di satu tim. Itu hari pertama aku mengikuti diam-diam. Aku mencatat detail seperti detektif yang tak sengaja ditarik dalam permainan. Pola lantai yang berbeda, kunci aneh yang tergantung di rak, label-label pada kotak-kotak bertuliskan tanggal dan kode singkat. Semua terlihat seperti koleksi seni seorang kolektor yang kelebihan selera. Semuanya rapi, teratur, tanpa jejak kekacauan. Kupikir itu aneh karena setiap kebiasaan manusia meninggalkan tanda. Di gudang, ada selembar foto terkunci dalam bingkai kayu.
wajah seorang perempuan yang tampak seperti tersenyum pada hari pernikahannya. Di belakangnya tertulis nama dan tanggal, dengan tinta yang sedikit pudar. Lukas menggulung bibirnya, gelisah dan berkata, "Jangan tertarik pada yang bukan urusanmu." Aku pulang ke kamar dengan otak berputar. Aku memutar-mutar kata-kata di kepalaku. Diam-diam, kejutan, jangan tertarik. Benar-benar, semua itu bisa diterjemahkan menjadi kebutuhan akan privasi atau rahasia kecil yang tak berbahaya. Namun malam itu, ketika aku terjaga dan melihat satelit cahaya rembulan menelusuri permukaan meja, aku mendengar sesuatu yang membuat katan di dalam diriku bergetar. Suara ketukan yang teratur, jauh di lorong servis. Pada saat itu aku mengulang ayat-ayat pendek dalam hati, bukan sebagai seruan mujizat, tetapi untuk menenangkan saraf. Zikir yang kupelajari sejak kecil, pengingat akan sesuatu yang lebih besar dari rasa takut yang tiba-tiba merambat. Ya Allah, kupikir, beri aku ketegasan. Keesokan harinya Lukas tampak biasa-biasa saja. Ia memasang sarapan di balkon, mengundangku makan di bawah sinar pagi yang hangat. Ia menunjukkan aku peta rute jalan-jalan, merencanakan perjalanan kecil. Sementara itu, ada peraturan-peraturan lain yang ia ulangi dengan santai, tentang kode alarm, dan untuk memanggil Pak Maman jika ada sesuatu. Pak Maman, ia bilang, adalah penjaga lama desa yang ia pekerjakan, seorang pria tua yang setia. Ia menggambarkan lelaki itu dengan nada hampir kasih sayang, seolah memuji loyalitasnya. Tapi ketika aku bertanya, aku merasakan ada jeda kecil sebelum jawaban. Dia tahu banyak hal tentang tempat ini, katanya, matanya terarah ke sudut jendela. Dia baik. Perpecahan kecil mulai muncul di pikiranku. Garis antara kesan manisnya dan secercah sesuatu yang lain semakin jelas. Malam berikutnya, ia bilang akan pergi berburu. Sebuah kata yang terdengar aneh di bibirnya. Kupikir itu literal pada awalnya. Mungkin ia ingin memancing di danau yang jauh, atau mungkin mengecek properti lain. Ia menyiapkan jaket tebal dan pistol kecil di rak, meletakkan sesuatu yang kubingungkan. Sebuah map tebal berisi polis asuransi. Ia menatapku lama dan berkata, "Ini hanya urusan bisnis, jangan khawatir." Aku mencoba tak menatap map itu, tapi pandanganku seperti ditarik oleh huruf-huruf kecil di pojok. Nomor polis, tanggal pencairan, nama penerima manfaat. Malam itu juga, sebelum ia pergi, ia menempelkan sesuatu ke dadaku. Bukan ciuman, tetapi sebuah cincin yang kubilang terlalu besar untukku, dan ia berbisik, "Jangan keluar malam ini sendirian, ya." Dan di balik bisik itu terdengar nada yang mengkhawatirkan, sebuah perintah disamarkan sebagai nasihat. Aku tidur gelisah. Di antara gelisah itu, mimpi-mimpi memperlihatkan pintu-pintu tertutup dan wajah-wajah yang menempel di kaca. Pagi datang dengan kabut dan aku terbangun oleh ketukan keras di pintu kamar. Ketukan datang bukan dari sebelah luar, melainkan dari dalam rumah. Ketukan di pintu jendela servis. Aku berpakaian tergegas dan membuka pintu. Di depan ada sosok seorang tua, Pak Maman. Wajahnya pucat, matanya seperti telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat oleh manusia. Pakaian lusuh, tangan gemetaran menahannya. Ia menoleh padaku seperti menemukan pertolongan terakhir. "Ada masalah," suaranya serak. "Cepat, Bungza." Ia berhenti, menatapku, dan suaranya turun. "Zidni, kamu harus ikut aku. Sekarang." Aku ingin bertanya, "Di mana Lukas? Apa yang terjadi?" Namun di mata pria tua itu ada sesuatu yang mengharuskan akting. Kepanikan yang tak dibuat-buat. Ia meletakkan tangannya pada lengan bajuku dengan kekuatan yang mengejutkan, hampir merobek kain. "Tidak ada waktu," ia berbisik. "Kalau kau tidak ikut sekarang, mungkin..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Hatinya yang penuh luka sudah cukup mengatakan segalanya. Aku mengambil beberapa barang kecil, menutup pintu kamar yang setengah terbuka, dan mengikuti langkahnya. Di jalan, ia bergerak cepat lewat koridor servis, menuruni anak tangga logam. Genset berdengung semakin keras, dan di bawah tanah bau itu menyambut. Bau seperti formalin, tetapi kali ini lebih tebal, lebih mengikat. Kami berhenti di depan sebuah pintu besi besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menekan punggung tangannya di tombol dan pintu terbuka. Di dalam, lampu-lampu redup menyingkap barisan rangka, gantungan, dan foto-foto yang tergantung seperti memamerkan benda seni. Hatinya bertambah kencang sampai rasanya akan meloncat keluar dari rongga dadaku. Di situ, di hadapanku, ada apa yang kutakutkan sekaligus tak pernah sanggup kubayangkan. Sebuah ruang yang disusun rapi seperti museum pribadi, tapi bukan museum biasa.
Di dinding tergantung foto-foto pernikahan, gaun pengantin yang disematkan di manekin, sepatu-sepatu kecil yang tampak seperti bekas pesta lama, dan plakat nama dengan tanggal. Ada label kecil di bawah setiap foto, nama perempuan, tanggal pernikahan yang diikuti tanggal yang lebih gelap, angka-angka yang tertera di sudut seperti penanda klaim. Sebuah lembar daftar tersusun di meja, daftar polis, nomor rekening, tanggal pencairan, dan di salah satu rak, kubuka sebuah kotak kecil berisi surat-surat asuransi, tanda tangan yang serupa, cap, stempel bank. Kupandang nama pada salah satu polis, dan jantungku berhenti. Wajah pada foto itu adalah seseorang yang kukenal samar. Ia pernah menatapku dari bingkai di gudang. Tetapi di sini foto itu lebih jelas. Sebuah senyum yang beku pada momen paling bahagia. Pak Maman berdiri di sampingku, matanya dipenuhi dilema. Di sudut meja ada sebuah jurnal yang tampak seperti catatan pribadi. Tulisan tangan teratur, daftar tanggal, singkatan yang berulang. Aku mengambil jurnal itu, dan ketika membuka halamannya, huruf-huruf itu menyusun pola yang tak bisa disangkal. Rencana, asumsi, strategi. Ada kalimat pendek yang berulang dalam bahasa yang sederhana tapi mengerikan. Tanggal kawin, tanggal klaim terpenuhi. Aku merasa mual. Tubuhku seakan berotasi perlahan di tempat, antara dunia yang kusang di mana semua kata masih bermakna, dan dunia di mana arti tiap senyum bisa dibalik menjadi pisau. Ada gaun pengantin yang masih, entah kenapa aku tak ingin menyentuhnya, tertarik mataku. Ada noda samar pada kain yang seakan menempel pada peringatan. Pak Maman menarik napas panjang, seolah menelan dunia, lalu berkata, "Ini semua miliknya, semua yang dia kumpulkan." "Dia siapa?" Suaraku nyaris tak terdengar. Kata itu jatuh seperti kertas tipis. Pak Maman menoleh padaku dengan tatapan yang menyayat. "Lukas," ujarnya. Dia selalu rapi, selalu menunggu sampai semuanya selesai. Orang bilang dia punya bakat merawat yang rapuh, tapi dia juga punya rencana. Ada kertas-kertas lain yang berserak, bukti kepemilikan, kwitansi rumah tangga, nota klinik. Di antara itu, beberapa benda kecil dipajang. Cincin lama, sebotol parfum yang hampir habis, potongan pita dari gaun yang disobek. Mataku tertumbuk pada sebuah plakat kayu kecil. Nama salah satu perempuan terukir dengan rapi, di bawahnya tanggal yang tidak lama setelah pernikahan. Hawa dingin merembes ke tulang belakangku. Dunia di sekelilingku seketika kehilangan warna. Semua yang kukira tentang cinta dan keselamatan tercerabut dari akarnya. "Kenapa? Kenapa Pak Maman menyimpannya seperti ini?" Tanyaku, tetapi suaraku pecah. Ia mengusap wajahnya, seperti mencoba menyingkirkan kenangan. Dia bilang kalau tidak ada yang melihat, tidak akan ada yang tahu. Tapi aku tak pernah mengira sampai segini. Suaranya menjadi rapuh, dan aku melihat di matanya bayangan perempuan-perempuan yang tergantung di dinding itu. Clara, Sarah, Maya, Eliza, nama-nama yang tiba-tiba menjadi lebih dari sekadar deretan huruf. Mereka menjadi tangan-tangan kecil yang menggenggam masa lalu. Tangan-tangan kami bergetar saat membuka laci meja. Di situ, ada satu folder tebal berlabel asuransi dengan cap bank. Ketika kubuka, koleksi polis berbaris seperti bukti yang tak terbantahkan. Nama tertera, nilai klaim, dan pada beberapa, ada catatan tanda tangan yang nyaris sama. Ada tanda-tanda bahwa beberapa klaim sudah hampir cair, bahwa pembayaran telah diinisiasi, dan ada foto-foto yang mungkin berfungsi sebagai dokumentasi untuk klaim itu. Aku merasakan perutku mengeras. Direbutnya hak-hak manusia dari tubuh yang paling dipercaya. Ini bukan sekadar kejahatan finansial. Ini pengkhianatan total pada institusi paling suci, pernikahan. Di bagian ruangan yang lebih gelap, ada sebuah lemari berpendingin kecil, pintu yang biasanya tertutup rapat. Di atasnya, sebuah panel dengan pengatur suhu dan sebuah label yang tertulis koleksi. Udara dari sana lebih dingin, dan ketika aku mendekat, aku bisa merasakan aromanya, bau antiseptik bercampur dingin yang menusuk. Pak Maman menatapnya dan seakan menelan kepedihan yang lebih besar. "Itu tempat dia menyimpan mereka," katanya. "Dia bilang untuk menjaga rapi, menjaga agar tak membusuk, menjaga alasan." Seketika kepalaku dipenuhi firasat yang mengerikan. Ada gambar-gambar di kepala yang tak ingin kujadikan nyata. Tetapi sekarang semua bukti ada di hadapanku. Foto, polis, nama, cap tanggal. Semua itu menautkan satu nama ke rentetan kehilangan. Segala senyum yang pernah kubagikan dengannya menjadi seperti topeng yang rapuh. Aku merasakan genggaman pada pundakku. Sebuah tangan kasar menepuk bahuku dari belakang, entah dari siapa, sesuatu yang hampir membuatku terjerembab. "Kenapa kamu tak lapor?" tanya suara Pak Maman, penuh penyesalan. Aku mau lapor, tapi aku takut.
Dia punya pengaruh. Dia bilang kalau ada yang tahu, kau akan jadi korban berikutnya. Ia memejamkan mata dan menggigit bibir bawahnya. Aku tidak ingin kau jadi seperti mereka. Kalimat itu membuat segalanya runtuh. Ketakutan bukan hanya milikku, itu juga ketakutan orang yang tadinya setia. Tiba-tiba aku merasa kecil, tak berdaya, dihadapkan pada fakta yang memaksaku melihat siapa lelaki yang kupilih. Aku berdiri di antara bukti-bukti itu, di antara nama dan tanggal, dan pikiranku melayang ke momen-momen kecil. Senyum Lukas saat aku tertawa, cara ia menata rambutku, malam ketika ia mengatakan ia mencintaiku lebih dari segalanya. Semua itu sekarang menjadi bahan yang menenangkan bagi sebuah mesin yang dingin. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang moral. Di satu sisi ada kenyamanan yang ia berikan. Di sisi lain ada lubang besar yang menyala. Sejenak aku membayangkan memberitahu polisi. Namun di dalam ruang itu aku merasa rentan. Aku tidak melihat jalur keluar. Ada kamera-kamera kecil di pojok, kabel-kabel yang merayap sepanjang dinding, dan aku tak yakin siapa saja yang memperhatikan dari balik layar itu. Pak Maman memandangku dengan harap yang putus asa, tangannya menahan selembar foto. Kamu harus bertahan, katanya. Kalau kau pergi begitu saja, dia akan tahu. Di luar, suara angin menutup jendela seperti tirai malam. Sementara kami masih terdiam di sana, aku mendengar langkah kaki di koridor atas. Langkah yang berat, percaya diri. Jantungku menendang ke arah tenggorokan. Tanpa sadar, aku memejamkan mata dan mengulang zikir singkat, bukan karena aku mengharapkan mukjizat, tetapi karena kupikir ada kekuatan kecil yang bisa menengahi pikiranku. Ya Allah, beri aku keberanian, bisikku. Langkah itu berhenti di ambang pintu gudang, dan bayangan seseorang melintas di bawah cahaya pintu. Suara lantunan kunci terdengar menempel di udara. Tanpa berpikir panjang, aku menutup jurnal dan menyembunyikan beberapa dokumen di balik jaket yang kugenggam. Pak Maman menatapku lalu membungkuk seolah memohon maaf kepada sesuatu. Entah pada perempuan-perempuan di foto itu, entah pada nasibnya sendiri. Ia meraih lenganku dengan teguran yang lembut namun tegas. Cepat, ikut aku, katanya. Kami melangkah keluar, namun saat pintu besi menutup, ada getaran di udara. Keheningan berubah menjadi tiruan yang tidak alami, seakan sebuah napas menahan dirinya. Di luar, lampu halaman berkelip samar, dan dari kejauhan kudengar mesin mobil. Bukan milik kita. Suara itu semakin mendekat, dan di dalam kepala aku, segala rencana yang kupunya tiba-tiba tertutup rapat oleh ide satu kemungkinan yang menakutkan. Mungkin Lukas kembali lebih cepat dari yang kubayangkan. Sebelum ada waktu untuk merencanakan, pintu gudang bergetar karena ketukan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketukan yang aku kenal, ketukan yang menandakan siapa yang memiliki wewenang di tempat ini. Tubuhku membeku. Aku berada di ambang keputusan. Lari keluar menuju malam yang tak kukenal, atau tetap dalam bayang-bayang gudang dan menunggu apa yang akan terjadi. Di ruang sempit itu, di antara polis asuransi dan gaun pengantin yang tergantung seperti saksi, aku merasa seperti boneka di atas meja, ditarik benang oleh tangan yang tak terlihat. Ketukan itu berhenti. Ada suara langkah menaiki tangga servis, dan kemudian suara kunci mempermainkan lubang pintu. Aku menahan napas sampai paru-paru berasa ingin meledak. Di luar, sebuah suara yang kukenal, mengucap sesuatu yang terdengar ringan. Tidak ada yang salah, kan? Katanya, mencoba nada biasa. Aku menelan, menunggu reaksi Pak Maman, yang kini lebih pucat dari sebelumnya. Pak Maman menekanku ke balik rak dan mendekap tengkukku dengan tangan yang gemetar. Diam, ia bergumam. Sembunyikan bukti ini di balik baju. Jangan berteriak. Kalau aku bisa menahannya sebentar, kau lari ke sebelah sana, ke kebun, ke jalan, itu yang harus kau lakukan. Kata-katanya seolah memprogram sebuah pelarian, namun matanya juga mengatakan bahwa ia sudah mengorbankan sesuatu yang sangat besar untuk memberi waktu itu. Pintu terbuka. Ada aroma parfum khas yang segera kukaitkan dengannya, suatu aroma yang dulu membuat hatiku lepas tetapi sekarang seperti alarm. Lukas muncul di ambang, tampak tak mengindahkan kerapuhan malam. Ia melihat kami sejenak, senyumnya tipis, lalu tatapannya mengendap seperti peluru. Kalian sedang apa di sini? Suaranya ringan, hampir seperti sindiran. Di bawah tawa itu ada dingin yang merayap. Pak Maman maju setapak. Aku melihat garis di wajah tua itu. Ia memutuskan sesuatu dan aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya akan mengubah segalanya. Di matanya ada pengakuan dan kebencian sekaligus. Ia menggenggam tangan sekeras yang ia bisa, dan ketika mulutnya terbuka, ia mulai berbicara. Bukan hanya untukku, tetapi untuk semua yang telah lamanya dipendam.
Suara rendahnya mengisi gudang dengan sesuatu yang tak bisa dihapus lagi. Nama-nama. Ia menyebut nama-nama perempuan, tanggal-tanggal, bukti yang ada di meja. Ia menyebut kebohongan-kebohongan yang disusun rapi menjadi rencana. Suaranya seperti rantai yang tercerabut. Lukas menatapnya tanpa tergoyahkan. Ada momen ketika aku melihat kehancuran moralnya terkuak. Senyum yang berubah menjadi sesuatu dari batu. Ia melangkah mendekat, tetapi bukan untuk mengangkat tangan pada pria tua itu. Ia mengangkat ponsel dan mengambil gambar. Di matanya, semua itu menjadi koleksi lain, barang bukti yang bisa ia kendalikan. Bagus, katanya datar. Akhirnya kau mengakui. Pak Maman bergetar. Aku melihatnya menimbang, dan dalam gerak yang tak ku mengerti sepenuhnya, ia melakukan sesuatu yang membuat dadaku mencelos. Ia melemparkan kunci ke arahku, sebuah kunci kecil yang mungkin membuka satu pintu di villa itu. Lari, bisiknya. Sekarang. Matanya menerawang penuh penyesalan. Ia menatap Lukas sekali lagi, penuh dengan pernyataan yang tidak bisa lagi diucapkan. Dalam sekejap aku tahu keputusan itu harus diambil. Ada pilihan yang tidak mengharuskan aku menjadi korban berikutnya. Lari, dan mungkin selamat, atau tetap, dan menjadi satu lagi nama di dinding. Nafasku berpacu, dan aku memandang kerak penuh foto yang menggeliat seperti mata yang menatapku kembali. Aku menggenggam kunci itu erat, merasa beratnya tanggung jawab di telapak tanganku. Di belakangku, langkah-langkah lain mendekat, suara-suara berbaur, dan aku tahu bahwa dunia yang selama ini kukira aman kini retak. Aku menarik napas, menunduk, dan memutuskan, bukan karena aku seorang pahlawan, hanya karena naluri hidupku lebih kuat daripada ketakutan yang ia ciptakan. Aku melangkah ringan, menekuk badan, mengambil satu foto terakhir di meja. Bukan karena ingin menyimpan, tapi karena rasa keadilan yang baru tumbuh di dalam. Wajah seorang perempuan tersenyum padaku dari masa lalu, dan aku merasa namanya menempel pada jantungku. Di luar pintu gudang, suara-suara dikencangkan. Sepatu yang menapak, bisikan, dan kemudian sebuah ledakan tawa yang terlalu mudah dari lelaki yang duduk di kursi di ruang tamu, seperti raja dalam rumahnya sendiri. Semua itu berkumpul menjadi satu keputusan. Aku akan lari. Namun saat aku mendorong pintu menuju lorong servis, sebuah bunyi keras menggema, bunyi yang membuat darahku beku di urat-urat tangan. Sesuatu jatuh, ada bunyi pecah, dan langkah cepat yang tidak kukira muncul dari arah tangga besar. Aku berhenti. Dalam gelap, aku mendengar suara Pak Tua yang jatuh, suara yang berubah menjadi hening yang panjang. Aku tidak tahu apakah itu karena kelelahan atau sesuatu yang lebih buruk. Dalam detik yang terasa membentang, aku teringat akan semua yang kusaksikan, polis-polis, gaun, foto-foto, dan janji-janji kecil yang ditukar di bawah lampu malam. Aku merasakan sesuatu di dalamku berubah bentuk. Bukan lagi hanya takut, tetapi juga kemarahan yang dingin, yang merata di permukaan kulit. Langit di luar mulai memudar ke hitam pekat. Di kepala aku tinggal satu instruksi. Keluarlah, segeralah, hidupkan apa yang perlu dihidupkan. Tanganku masih memegang kunci itu, dan di ujungnya ada harapan tipis. Harapan bahwa langkah kecilku malam ini bisa membuat perbedaan. Aku menyelinap ke lorong, menunduk, langkahku ringan seperti kucing. Dan ketika aku hampir sampai ke pintu kebun, suara seorang perempuan menjerit, bukan jerit yang panjang, tapi satu nada yang memotong udara seperti kaca retak. Aku berhenti, membeku. Di balik kegelapan, aku mendengar langkah-langkah yang makin cepat, dan sebuah bayangan melewati tepian pelataran. Dalam hatiku, namaku terdengar seperti sesuatu yang tidak lagi cocok untuk kehidupan yang ini. Aku menekan kunci ke telapak tanganku, merasakan dingin logam yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di kejauhan, lampu mobil menyapu kebun, menandakan bahwa kehadiran lain datang, atau bahwa rencana yang kukira sederhana kini berubah menjadi labirin tak terduga. Malam itu, di antara benda-benda yang menggantung di gudang dan nama-nama di plakat kayu, aku memahami satu hal yang pasti. Mengikuti diam-diam bukan lagi sekadar bentuk rasa ingin tahu. Ia adalah pintu yang membuka lorong paling gelap dalam hidupku. Aku telah melihat segelintir kebenaran, dan kebenaran itu menuntut langkah-langkah yang mungkin akan mengubah segalanya. Tulis di komentar dari daerah mana kamu menonton, dan jangan lupa like jika cerita ini membuatmu terus ingin tahu sampai akhir. Langit malam menelan segala bentuk bayangan. Ketika aku menekan kunci logam di telapak tangan, suara jatuh yang tadi kudengar masih bergema di kepala. Napasku pendek, keringat dingin menempel di belakang leher. Aku tahu, jika aku tetap berdiri di situ, aku hanya akan menjadi satu nama lagi di dinding itu.
Dengan langkah yang hampir tanpa suara aku menuruni tangga servis, menempel di samping tembok, melewati gondola kabel, dan berputar ke arah kebun. Tanah masih basah, jejak sepatu basah menggores rumput. Di kejauhan terdengar tawa Lukas, lambang percaya dirinya, dan suaranya membuat bulu kuduk meremang. Aku tidak melihat Pak Maman lagi setelah aku berlari melewati pintu. Ada keping rasa bersalah yang tertinggal. Sebuah intuisi bahwa pria tua itu telah memilih jalan yang berbahaya demi menyelamatkanku. Namun aku tidak punya waktu menghitung perasaan. Tujuan 1. Keluar dari tanah milik itu dan mencari perlindungan. Pohon-pohon menutup jalur, dan di antara rimbunnya semak aku menunduk. Sesekali sinar lampu memotong kegelapan seperti lidah api, menari di antara batang pinus. Mobil yang berkelebat tadi kini menepi di ujung jalan masuk. 2 orang turun, langkah mereka cepat namun tak panik. Suara mereka samar. Aku menunggu, menahan napas, dan saat jarak aman ku temui, aku melesat ke sisi lain, menuju rumah petani yang kukenal dari cerita desa sebelah, tempat yang disebut Pak Maman pernah berbelok memberi makan kambing. Aku sampai di pagar kecil yang menutupi kebun petani. Di bawah rembulan, seorang lelaki tua dengan topi jerami sedang membenahi pagar. Ia menoleh saat aku muncul, wajahnya heran namun tidak bersuara. Saat aku menghela nafas panjang, ia mengangguk cepat seperti sudah memahami bahwa sesuatu tak biasa terjadi. "Masuk," katanya pelan. Suaranya serak, namun ramah. Ia mengendong aku masuk ke dapurnya, memberi selimut tebal dan secangkir teh hangat yang terasa seperti selimut hidup. Di sanalah aku pertama kali benar-benar menangis. Bukan karena luka yang terlihat, melainkan karena pengertian bahwa dunia yang kupikir aman penuh dengan kebusukan yang tersembunyi rapi seperti arsip. Petani itu, dia tidak ingin menyebut namanya, ia lebih suka dipanggil Pak Untung, bertanya hanya sedikit. Siapa yang mengejarku, apa yang kulihat. Aku menjelaskan sebagian, menahan detail paling kasar karena aku masih memerlukan kekuatan untuk menceritakannya pada orang yang bisa bertindak. Ia mendengarkan, menunduk, dan sesekali mengusap keningnya dengan telapak tangan. Ketika aku menyebut nama Lukas, wajahnya mengeras tetapi tetap tenang. "Bukan pertama kalinya orang kota bawa urusan berat ke desa," katanya singkat. "Kau akan aman di sini malam ini." Malam itu aku tidur dengan mata terbuka, tetapi tidur yang rapuh memberi aku jeda untuk merencanakan. Aku menyadari bahwa melapor tanpa bukti konkret mungkin tidak akan serta-merta menenggelamkan kekuatan yang dimiliki Lukas. Ia punya pengaruh, rekening, saksi-saksi yang dibeli, dokumen yang tampak sah. Di balik itu, yang paling berbahaya adalah persepsinya. Bagaimana ia mampu membuat orang percaya padanya? Jari-jarinya menata kenyataan seperti mainan, dan itu yang membuatnya mematikan. Aku harus mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, mengumpulkan dokumen, menyelamatkan jejak-jejak yang ada di gudang, dan lebih dari itu, aku harus memutus sistem kendalinya di villa. Kamera, genset, panel, jalur akses, apapun yang membuatnya merasa aman. Pagi datang tipis. Aku mengucapkan terima kasih kepada Pak Untung dengan suara serak, lalu ia mengantar aku ke jalan kecil yang memotong kebun. "Ada satu hal," katanya tiba-tiba, menatapku tajam. "Seseorang seperti dia biasanya tidak berpikir orang biasa bisa mengerti cara kerja alatnya. Gunakan itu." Kata-kata itu sederhana namun mengandung akal sehat. Gunakan ketidaksiapan pelaku. Aku kembali ke villa saat matahari baru memecah kabut. Di jalan, pikiranku memutar rencana kasar. Masuk kembali, dapatkan salinan polis, simpan foto-foto, dan cari cara untuk membuat Lukas terjebak. Bukan untuk membunuhnya sendiri, tetapi untuk menghentikannya secara definitif sampai hukum bisa bertindak. Namun aku tahu, jika aku harus konfrontasi, harus ada persiapan. Aku memasang pakaian gelap, menyelipkan senter kecil, kunci yang diberikan Pak Maman terasa dingin di genggamanku, dan teleponku, yang kubawa diskret, kuhidupkan untuk merekam bila perlu. Kebun villa sepi. Pagar rendah yang mengelilingi halaman tidak terlalu tinggi, dan aku merayap melewatinya seperti bayangan. Langkah pertama adalah mencapai ruang kontrol keamanan. Dalam ingatan aku mengingat letak turnaround, ruang kerja Lukas yang berada di sisi barat villa. Dari sana, jika aku bisa memutus aliran listrik ke kamera dan membuka rekaman, aku punya bukti. Aku bergerak hati-hati, telinga menangkap detak kayu, bunyi lenting pintu yang ditiup angin, dan yang paling menakutkan, suara napas yang terlalu dekat untuk kenyamanan. Sekali aku mendengar suara ranting patah, aku langsung menempel di dinding, menahan napas, tetapi itu hanya kucing liar. Di ruang kerja, pintunya masih terkunci dari dalam seperti biasa. Kunci kecil yang jatuh di lantai gudang mungkin membuka beberapa pintu.
Aku menekannya pada kunci. Ketika engsel berdecit, dadaku berdegup keras. Lampu ruang kerja redup, namun cukup untuk melihat rak buku, layar monitor gelap, dan palet kunci yang tergantung di gantungan. Aku membalik lensa kamera kecilku, menyalakan rekam, dan mulai mencari panel utama. Ada panel kecil tersembunyi di bawah meja. Aku menekan beberapa sakelar sampai seluruh layar padam, lalu menyalakan kembali salah satu monitor cadangan, cukup untuk memeriksa folder rekaman. Putaran yang kuambil seperti satu aksi tukang. Akses berputar lambat, namun aku berhasil membuka file berlabel Event Archive. Di dalamnya, beberapa file video menunjukkan cuplikan, satu folder berjudul Claim Docs tampak mencolok. Aku menyalin semuanya ke flash disk yang kusembunyikan di saku. Saat aku sedang sibuk, sesuatu membuat hatiku membeku. Suara ketukan, jauh tapi jelas, berulang di pintu depan villa, ketukan yang sama dengan yang sering kudengar. Aku menutup program dan meraba senjata kecil yang tergantung di rak. Ketukan itu disusul suara langkah-langkah ke arah koridor utama. Aku mematikan lampu dan bersembunyi di balik tirai. Kamera menggantung seperti mata yang tak sempat kulihat. Melalui jendela, kulihat bayangan melintas, bentuk tinggi, langkah mantap. Aku mencengkeram flash disk lebih erat. Lukas masuk. Ia berjalan seperti orang yang memiliki hak istimewa. Pakaian rapih, napas biasa, namun di matanya ada sesuatu yang membuat darahku mengeras. Kesadaran penuh bahwa ia belum menyadari kehilangan. Ia melangkah ke meja, membuka lembaran kertas, dan mengecek ponsel. Di layar ponselnya muncul pesan. Klaim diteruskan. Butuh verifikasi. Aku mendengar ia menari di antara dokumen, senyumnya tipis. Di pikiranku, aku membayangkan rencana yang diusung oleh lelaki itu. Memastikan bahwa ketika seorang istri menghilang, klaim asuransi akan mengikuti seperti jam kerja. Rasa meluap, amukan yang dilahirkan dari ketidakadilan, mendekat tiba-tiba. Aku tidak bisa membiarkannya. Namun aku juga tahu bahwa konfrontasi langsung akan sangat berisiko. Jadi aku memilih tipu daya. Mengirim sedikit kebisingan di koridor utara, menyalakan alarm peringatan kecil yang kuselipkan di bawah karpet. Ketika ia mendengar, Lukas melangkah keluar, meninggalkanku dengan meja kerja terbuka. Aku menyelinap, mengambil beberapa dokumen lain, salinan polis, rekening bank, dan foto-foto yang mungkin diperlukan. Di antara hal-hal itu, aku menemukan sesuatu yang membuat mulutku menjadi kering. Sebuah set amplop berlabel nama beberapa perempuan, dengan cap bank dan sertifikat medis palsu. Di sana juga ada peta jalan menuju ruang pendingin bawah tanah. Ia tidak hanya mengoleksi, ia memetakan. Tiba-tiba, pintu belakang terbanting. Suara langkah berat terdengar mendekat. Lukas kembali lebih cepat dari yang kuperkirakan. Aku hampir tak sempat menutup lemari ketika ia muncul di ambang pintu. Tatapannya menusuk ke arah jendela, dan sejenak kerut mendalam menghiasi dahinya. "Siapa di sana?" Suaranya menuntut. Kupaksa suaraku tetap tenang. Mungkin tikus atau hewan. Kulirih cepat. Ia menatapku lama, lalu mengangkat bahu dengan senyum dingin. "Kau terlalu mudah panik," katanya, suaranya seperti memanah. Bayangan selalu bawa kisah sendiri. Ia mematikan lampu dan pergi, tapi ia bergerak seperti sesuatu yang sedang menghitung. Aku tahu ia mendekati kebenaran. Aku menyelinap keluar melintasi koridor, membawa semua yang bisa kubawa. Pikiran merencanakan langkah berikutnya. Bukti-bukti sudah cukup kuat untuk mengekang pergerakannya, tapi aku ingin memastikan ia tidak lagi berdiri di sana untuk mengulangi semua itu pada perempuan lain. Aku harus mengunci ruang itu, mengecohnya agar ia masuk ke suatu perangkap yang membuat polisi menemukan semua bukti. Aku tidak pernah merencanakan kematian, namun aku terpaksa memutuskan cara untuk memastikan ia tidak boleh lagi mengontrol nasib orang lain. Rencana sederhana itu berkembang, aku akan memancingnya ke ruang pendingin, mematikan suplai listrik darurat, agar panel pengatur suhu menurun cepat ketika ia masuk, dan meninggalkannya terperangkap di dalam dengan sistem yang bekerja seperti yang biasa ia gunakan pada korban. Ini bukan untuk membalas dendam, pikirku. Ini adalah metode untuk mencoba menutup mesin kriminalnya dengan alat yang sama yang dipakai untuk mengawetkan kebenaran. Namun, untuk melakukannya, aku harus sabar, harus menunggu saat ia lengah. Malam menjelang lagi. Aku memantau dari tempat persembunyian, sebuah gudang kecil di samping villa yang bisa kugunakan sebagai observatorium. Dari sana, aku bisa melihat pintu utama dan pintu ruang bawah tanah yang selama ini kubayangkan. Kamera kecil yang kubawa kini merekam percakapan di ruang tamu. Aku menunggu sampai saat Lukas sendirian. Waktu terasa melambat. Setiap hembusan angin seperti jam yang berdetak keras di telingaku.
Ketika akhirnya ia turun sendirian membawa sekantong surat dan sebotol anggur, aku tahu waktunya tiba. Aku mencuri masuk melalui lorong servis, mendekat ke ruang pendingin. Pintu besi berat masih tertutup rapat dengan segel kecil. Di panel pengatur suhu tampak indikator menyala. Suhu diatur untuk menjaga sesuatu. Aku memeriksa sekeliling untuk kabel-kabel cadangan. Ada generator kecil di samping ruang yang dapat kulumpuhkan tanpa memancing perhatian. Hanya perlu memutus kontak utama pada saklar. Tangan gemetar, aku meraih selongsong, menerabas dan memutusnya. Lampu di ruang pendingin berkedip, lalu menyala kembali. Sebuah sinyal bahwa sistem beralih otomatis. Itu berarti aku harus melakukan lebih, menurunkan suplai cadangan. Aku menemukan tabung kecil yang terhubung ke panel, memantulkannya, dan membuat percikan kecil yang cukup untuk memicu alarm kebakaran internal. Percikan itu membuat sistem pendingin mereset ke mode fail-safe, yang menurunkan suhu sementara sebelum stabil kembali, cukup untuk menciptakan transisi dingin yang ekstrem. Langkah terakhir. Aku meninggalkan jejak yang mengarah pada ruang itu. Secara halus menaruh beberapa dokumen yang mengarah ke nama-nama, memancing kesadaran Lukas bahwa ada hal yang harus ia selesaikan sendiri di ruang pendingin. Aku tahu ia tak bisa menahan diri. Ia tidak pernah bisa menahan obsesi menyentuh barang-barang yang dianggapnya penting. Rencana ini berisiko tinggi. Setiap keputusan terasa seperti melangkah di atas kawat tipis. Tetapi malam itu aku merasa lebih kuat daripada rasa takut itu sendiri. Aku mengunci pintu gudang, menggosok tangan, dan menunggu. Dari kejauhan kulihat lampu mobil yang biasa parkir di depan villa bergeser. Lukas bergerak seperti magnet yang ditarik ke titik itu. Ia membawa kuncinya, dan ada kerutan di dahinya yang menandakan fokus. Ia membuka pintu ruang pendingin dengan percaya diri, dan aku memantau setiap geraknya dari celah kecil di pintu gudang. Ia menyentuh panel, memeriksa suhu, mengatur kembali angka. Aku melihat kilasan di matanya ketika ia merasakan ada perubahan. Seorang manusia yang terbiasa mengatur segala sesuatu dengan teliti, akan segera menyadari sesuatu yang tak terduga. Naluri kontrol itu memaksanya bereaksi. Ia mencoba memanggil teknisi dalam telepon, namun ada sinyal yang lemah, entah karena cuaca atau campuranku. Sementara ia mengutak-atik panel, aku melihat ia menyentuh pintu dan tertarik oleh aroma yang tak selaras. Bau formalin, antiseptik, dan logam dingin. Sejenak turun wajahnya menjadi muram. Mungkin ia mengingat pengalaman yang dulu ia gunakan sebagai alat. Dalam momen itu, aku melakukan langkah paling sulit. Aku membuka gagang pintu gudang dan masuk ke ruang bawah tanah melalui jalan servis lain agar tidak terlihat. Tanganku berkeringat, tapi aku memaksa tetap tenang. Di ruang bawah, aku menutup pintu dengan tenang setelah melewati lorong sempit. Papan lantai tua berderit pelan. Di depanku, jalan menuju cold storage menurun dengan anak tangga besi. Bau dingin menusuk lebih dalam. Lampu berkelip, dan di sana, pintu besar dengan pegangan yang hangat karena baru disentuhnya. Terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan. Aku menempelkan telingaku di pintu, mendengar bunyi napas Lukas di sisi lain. Ia sedang menelusuri rak dengan gerakan yang hampir ritual. Aku menaruh rekaman ponsel di dekat pintu, dan memicu timer untuk merekam percakapan. Ini bukan hanya langkah, tapi bukti. Aku berdiri dan mengarahkan senter kecil ke panel kontrol suhu. Angka-angka berkedip, dan aku memutar knob yang sudah kukondisikan sebelumnya. Ketiadaan gangguan akan membuatnya tak sadar perubahan kecil itu hingga tiba saatnya. Aku mentap panel lain sehingga satu sirene kecil berbunyi di ruang atas. Cukup untuk memancingnya agar membuka pintu pendingin dan memastikan segala sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri. Ketika ia masuk, aku mengunci dari luar dengan mekanisme sederhana yang kuselipkan. Tidak permanen, tapi cukup kuat untuk menahan seseorang sampai ia menemukan jalan. Pintu menutup dengan bunyi khas dan kemudian sistem bekerja. Suhu menurun drastis. Aku menunggu, berdoa dalam hati bukan agar ada kematian, tapi agar waktu diperlukan pihak berwenang untuk sampai. Namun aku juga tahu bahwa ketika seseorang telah lama mempraktikkan kekejaman dengan ketenangan, waktu dapat bekerja melawan mereka. Di balik pintu, kebuntuan terjadi. Aku menunggu suara yang menandakan bahwa ia sedang panik. Terdengar teriakan singkat, ada bunyi benturan, dan suara meronta. Suara manusia yang tidak siap menghadapi penyesuaian suhu ekstrem. Apakah aku bertanggung jawab jika sesuatu yang tak terduga terjadi? Pikiran itu menerjang. Namun aku mengumpulkan keberanian dengan alasan sederhana. Ia telah mengambil hak hidup dari orang lain. Ia telah menyusun kematian seperti kebun yang diselenggarakan rapi. Aku tidak ingin menjadi hakim. Aku ingin keadilan yang tak terhalang. Sementara aku menunggu polisi yang sudah kukontak melalui telepon lama Pak Untung,
yang dengan berani menanggung risiko menelepon pihak berwajib, aku mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah gudang. Ternyata bukan Lukas. Itu suara Pak Maman. Tubuhnya terkulai di ambang pintu, darah dari luka kecil di keningnya mengotori pakaiannya. Ia tersenyum tipis. Matanya memancarkan penerimaan terhadap pil pahit dari kebenaran. Kau berhasil, bisiknya, napasnya pendek. Ia menyerahkan sebuah potongan dokumen terakhir, lalu merangkulku seperti ingin memastikan aku masih nyata. Pergi, ia berbisik. Jangan menoleh. Tidak sampai 5 menit setelah itu, langkah kaki lain terdengar. Lebih cepat, lebih berat. Lukas telah menemukan cara keluar dan kini berada di lorong lain. Dan kemudian, ledakan kekerasan. Sebuah benturan keras, suara pertarungan yang membuat piring di meja retak oleh getaran. Aku berlari ke sumber suara, namun ketika seorang lelaki setinggi Lukas muncul di tangga, aku melihatnya hanya secara sekilas. Wajah tegas, rambut acak, dan tatapan yang menenggelamkan. Pak Maman melindungi aku dengan tubuhnya, menerima kekuatan yang tak seimbang. Dalam beberapa detik, yang kuingat hanyalah bunyi yang memecah, cedera menganga, dan akhirnya keheningan yang mengerikan. Pak Maman roboh, menutup napasnya dengan gerakan yang membuat jantungku hancur. Ada darah, tapi aku tak bisa lagi fokus pada warna. Aku menahan tubuh tua itu, kepalanya terkulai di pangkuanku, dan ia memegang tanganku erat, seolah menuliskan sesuatu yang tak perlu diucapkan. Berhenti pada mereka, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Biarkan mereka tahu. Ia menutup mata. Aku menggigil, menyadari bahwa pengorbanan itu bukan sekadar waktu. Itu nyawa seorang manusia yang menukar hidupnya untuk menyelamatkanku dan membongkar kejahatan. Tangisku meledak. Luka di dalam tidak kunjung henti. Namun di samping air mata, ada juga satu rasa asing yang muncul. Kemarahan kejam yang menjadi bahan bakar untuk bertindak. Aku membawa tubuh Pak Maman turun ke salah satu kamar layanan, menutup pintu, dan mengikatkan kain pada kepalanya agar tidak membuang bekas di lantai. Di benak, aku memanggil nama-nama perempuan pada papan itu. Clara, Sarah, Maya, Eliza, seolah mereka duduk di hadapanku, menunggu keputusan. Aku menelpon nomor yang kusimpan di ponsel Inspektur Raka. Suara di seberang terdengar terkejut, namun setelah ku beritahu sekilas, ia bergerak cepat. Katakan lokasi tepatnya, kami dalam perjalanan. Menunggu polisi membawa rasa menegangkan tersendiri. Lukas sekarang sendirian, dan bisa melakukan apa saja. Di antara adrenalin yang masih panas, aku melakukan langkah yang paling berbahaya. Kembali ke ruang pendingin untuk memastikan ia benar-benar terkurung, bahwa pintu terkunci, dan adanya bukti kunci yang harus dijadikan rujukan. Udara di ruang itu nyaris menusuk. Uap dingin menari di udara. Di dalam, melalui celah kecil yang kutemukan, aku melihat sosok terlentang. Lukas terengah, bibirnya mengering, mata putih memancarkan kebingungan. Wajahnya berubah-ubah, dari marah menjadi takut menjadi kosong. Ada keringat yang mengkristal di rambutnya. Matanya menatap ke arah panel, seolah mencari kunci yang bisa memutar ulang dunia. Aku menekan ponsel ke bawah celah pintu dan merekam apa yang kulihat. Ketika polisi tiba, lampu-lampu mobil menyinari taman dengan warna biru merah yang tajam. Suara sirene memecah malam. Lukas di dalam ruangan tidak menyadari kedatangan mereka sampai beberapa saat kemudian. Ketika petugas memaksa masuk dengan obeng dan alat lain, ia menyerahkan dirinya dengan tangan gemetar. Dalam proses itu, uraian kenyataan terpampang. Bukti-bukti dari gudang, polis-polis, foto-foto, daftar klaim, semua ditemukan dan disita. Inspektur Raka datang dan menatapku lama, matanya menahan pertanyaan yang tak ia ucapkan. Aku menyerahkan rekaman, foto, dan keterangan. Suaraku gemetar tetapi jelas ketika aku menceritakan semua yang kulihat. Dalam lembar laporan yang kutandatangani kemudian, ada satu rasa lega yang aneh. Kebenaran mulai menjadi nyata di atas kertas. Lukas dibawa pergi dengan borgol. Di wajahnya tidak terlihat penyesalan, hanya sebuah kekosongan yang membuatku merinding. Polisi bertindak cepat. Mereka menemukan rekening-rekening, diagram klaim palsu, dan catatan yang merinci strategi. Di kamar yang kutinggalkan, wajah-wajah perempuan menangis di dalam bingkai, kini menjadi bukti kuat di tangan penegak hukum. Jaksa memulai proses, dan berita menyebar cepat. Media menghujani rumah sakit dengan pertanyaan. Di pengadilan, nama-nama yang selama ini hanya tercetak rapi pada plakat akhirnya diucapkan dengan martabat. Mereka disebut sebagai korban yang berhak mendapat keadilan. Perjalanan hukum panjang, namun hasil awal tidak mengecewakan.
Beberapa aset Lukas dibekukan, rekening yang dipakai untuk klaim palsu diblokir, dan polisi memerintahkan penyidikan penuh. Fakta bahwa ada orang yang menjaga bukti, Pak Maman, mendorong pihak berwajib untuk mengungkap jaring yang lebih luas. Ada saksi yang sebelumnya takut akhirnya berani bersuara setelah melihat kemauan petugas untuk bertindak. Nama-nama tumbuh menjadi bukti yang tak terbantahkan. Namun kebahagiaan itu pahit karena harga yang harus dibayar. Kehilangan Pak Maman, yang namanya kini tercantum di setiap berkas sebagai saksi utama sekaligus korban pengorbanan. Setelah semua itu, aku melepaskan villa. Menyingkir dari tempat yang menyimpan begitu banyak luka bukan sekadar keinginan. Itu kebutuhan akan penyembuhan. Dengan bantuan pengacara yang ditunjuk oleh Inspektur Raka, properti itu disita dan dilelang untuk menutupi klaim-klaim yang belum diselesaikan dan untuk membiayai bantuan bagi korban lain. Ketika proses itu selesai, ada satu nilai yang diambil. Uang yang tersisa aku gunakan untuk memulai sesuatu yang lebih besar dari diriku. Aku mendirikan Yayasan Maman sebagai penghormatan, untuk melindungi perempuan yang jadi sasaran kekerasan rumah tangga, memberikan bantuan hukum, psikologis, dan tempat aman. Setiap dokumen yang kuberikan, setiap nama yang kusebut dalam publikasi yayasan, dipandang sebagai upaya memperbaiki retakan yang pernah diakibatkan oleh orang seperti Lukas. Epilog dari proses itu tidak sederhana. Aku duduk di bangku kecil dekat sungai, cincin pernikahan di saku, memutar ke dalam jemariku sampai panasnya hilang. Ada hari-hari di mana mimpi buruk datang lebih dulu. Adegan-adegan dari gudang, tawa Lukas di ruang makan, dan tubuh Pak Maman. Ada rasa bersalah yang tak mau pergi karena ia telah memberikan nyawanya. Namun di antara gelap itu, ada cahaya lain yang merambat. Kata-kata dari para perempuan yang kini terlindungi oleh yayasan, testimoni mereka yang tumbuh menjadi keberanian, dan surat-surat terima kasih yang datang dari kota-kota jauh. Mereka menulis tentang kebebasan baru, tentang anak-anak yang tak lagi hidup di bawah bayang-bayang penghancuran, dan tentang pernikahan yang direparasi dengan dasar yang lebih sehat. Itu bukan mukjizat, itu kerja keras, hukum, dan solidaritas. Pada suatu sore di tepi sungai, aku melepas cincin pernikahan ke dalam arus. Bukan sebagai lontaran kebencian, melainkan sebagai tanda bahwa aku mengizinkan diriku melepaskan beban yang tak layak kupikul sendiri. Cincin itu berputar beberapa kali, kemudian menghilang di antara gelombang yang memantulkan sinar matahari. Angin menyapu rambutku, dan aku mengucap zikir pendek, sebuah rutinitas yang kupegang sejak dulu, bukan untuk memanggil mukjizat, tapi untuk menenangkan jiwa yang lelah. Ya Allah, kupanjatkan singkat. Terima kasih atas keberanian yang kau titipkan malam itu. Jadikan ia berguna. Waktu berjalan, dan hidupku berubah bentuk. Aku bukan lagi perempuan yang terikat pasif pada cerita yang ditulis orang lain. Aku menjadi pelindung, penjaga, suara untuk yang tak bersuara. Yayasan Maman bertumbuh perlahan, menerima donasi, sukarelawan, dan kisah-kisah pulih yang memberi energi pada kerangka baru ini. Aku sering didatangi oleh wanita-wanita yang matanya membawa cerita, dan aku mendengarkan. Kadang aku mengulang kembali momen-momen yang membuatku ketakutan, namun juga momen-momen di mana naluri bertahan hidupku terasa tajam. Ada rasa malu yang kusebutkan jarang, namun lebih sering ada rasa malu yang diterjemahkan menjadi tanggung jawab. Di pengadilan, putusan terhadap Lukas menjadi penegasan bahwa hukum bisa bekerja, bahwa manipulasi dan pembunuhan tidak selalu berlalu begitu saja. Putusan itu bukan balas dendam pribadi, itu validasi atas kebenaran yang kubawa dari gudang yang gelap. Nama Pak Maman disebut dalam setiap sesi sidang, dan hakim memberi penghormatan khusus atas keberanian pria tua itu. Aku masih menangis ketika setiap kali ada upacara kecil untuk mengenangnya. Malam-malam tertentu, aku berjalan di koridor kosong villa yang sekarang telah dilucuti perabotan, bayangan memantul pada dinding. Aku memakai topi dan jaket, melangkah melewati ruang-ruang yang dulu adalah panggung kepalsuan. Di satu kamar yang kini menjadi ruang konseling yayasan, aku menata kursi-kursi untuk para penyintas. Saat kursi pertama diletakkan, aku memandang sekeliling dan merasakan, untuk pertama kali dalam waktu lama, perlahan ada hakikat rumah yang benar, tempat kenyamanan, bukan perangkap. Sekali waktu, seorang perempuan muda datang kepadaku dengan mata yang merah karena menahan tangis. Ia mengatakan nama suaminya dan ada kegugupan di suaranya. Aku mendengarkan, memberinya tempat, memberi panduan mencari bantuan hukum, dan ketika ia pergi, aku melihat di wajahnya secercah cahaya. Itu lebih berarti dari sembarang kemenangan. Ia bukan sekadar data, ia adalah manusia yang dapat memilih hidup baru. Dan dalam tahun-tahun berikutnya, aku menulis buku, kumpulan cerita dari perempuan-perempuan yang selamat, strategi-strategi praktis untuk melindungi diri,
dan refleksi tentang bagaimana sistem harus berubah. Aku mulai bicara di forum-forum, bukan untuk menjadi pahlawan, tetapi untuk menjadi saksi. Cerita kami menjadi lebih dari headline. Mereka menjadi bahan legislatif kecil yang membantu memperketat verifikasi klaim asuransi, pengawasan properti, dan penegakan ketika kecurigaan muncul. Aku sering kembali ke malam ketika ia mengatakan, "Ikuti aku diam-diam." Saat itu, kata-katanya tampak seperti jebakan kecil yang membuka naskah paling gelap hidupku. Namun tanpa momen itu, takkan ada pengungkapan, takkan ada yayasan, takkan ada nama Pak Maman yang diperingati. Hidup ini dipenuhi paradoks semacam itu. Sebuah perintah yang seharusnya sepele membuka ruang kengerian yang memacu perubahan besar. Ada hal-hal yang tak dapat dibayar, tatapan hilang di foto, nama yang terukir di plakat kecil di gudang, dan kehilangan yang membuat malam-malamku panjang. Namun aku belajar menempatkan rasa bersalah itu sebagai bahan bakar, bukan belenggu. Setiap kali aku menandatangani kontrak bantuan untuk satu keluarga, atau melihat anak-anak yang aman bermain di ruang aman yayasan, ada bagian dalam diriku yang menenangkan. Di sebuah pagi yang hening, aku menatap sungai dari jembatan kecil, dan aku berbicara pada diriku sendiri dengan tenang. "Kau sudah melakukannya," kataku pelan. Bukan untuk memuji, tetapi sebagai pengakuan bahwa kegelapan dapat diubah menjadi cahaya ketika orang berani bertindak dengan akal dan hati. Aku menutup mata, mengingatkan diri bahwa perjuangan tidak akan pernah benar-benar berhenti. Ada always work to be done, mendedahkan, mendidik, membela. Namun kini aku tidak lagi sendirian. Jika ada yang ingin kuceritakan kepada kalian dari awal sampai akhir, itu bukan bagaimana aku menggenggam pisau keadilan. Itu tentang bagaimana satu permintaan kecil, yang terdengar tak berbahaya, membuka lembar-lembar yang menyingkap wajah jahat yang tersembunyi rapi. Dan bagaimana dalam kegelapan itu ada orang-orang, Pak Maman, petani desa, Inspektur Raka, yang memilih bertindak. Mereka yang tidak memiliki nama besar, namun melakukan hal besar. Di akhir hari, ketika aku menutup buku catatan dan mematikan lampu di ruang konseling, aku merasakan damai yang tak sempurna, namun cukup untuk tidur. Ada janji yang kutanam. Memperjuangkan mereka yang tak bisa mempertahankan diri, terus mengumpulkan bukti dan membimbing perempuan supaya tak lagi menjadi angka di daftar klaim. Dunia ini rapuh, tetapi ia juga penuh dengan orang-orang yang mampu merawat rapuh itu menjadi kuat. Hari itu, ketika ia memintaku mengikutinya diam-diam, adalah titik balik. Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu langkah kecil akan membawa jalan panjang. Kematian, pengadilan, yayasan, dan akhirnya pemulihan yang lambat. Namun kini, ketika aku berdiri di atas batu yang menghadap sungai, aku tahu satu hal lagi. Kebebasan terkadang harus diraih dengan keberanian yang tak mudah, dan cinta yang sehat mesti diberi ruang untuk tumbuh kembali. Jika kisah ini menyentuh hatimu, subscribe untuk cerita tentang keberanian lainnya, dan bantu sebarkan agar mereka yang membutuhkan tahu bahwa ada tempat untuk berlindung. Dukungan itu berarti suara bagi mereka yang masih menunggu.